Kan kita datangnya nggak terjadwal, mereka nggak bakalan tahu kita datangnya jam berapa, kapan. Tapi orang tua saya beda. Pas saya jatuh dari motor, masih bisa pulang nggak? Masih, ya udah pulang. Gitu. Kalau alarm bunyi, kita mau jam berapa pun alarm itu bunyi, kita hadir. Oke. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Hai, ketemu lagi di Ceriwis, podcast yang berbagi cerita inspiratif. Nah, Yosep balik lagi nih nemenin kamu. Tapi sebelum lanjut cerita-cerita, mau ngingetin jangan lupa buat subscribe, like, share, dan nyalain loncengnya supaya setiap ada uploadan video terbaru, kamu langsung dapat notifikasinya. Nah, hari ini mau ngajak kamu nih kenalan sama salah satu bintang tamu hari ini. Langsung aja kali ya kenalan. Hai Kak. Halo, Bang. Eka, nama lengkapnya siapa? Eka Yanti Apriliani. Eka Yanti Apriliani. Apriliani. Oke. Eka, kasih tau dong ke teman-teman, kira-kira Eka tuh sekarang profesinya sebagai apa sih? Sebagai security di tim task force. Security di tim task force. Tuh loh, apa bedanya sama security biasa tuh? Tim task force itu sebagai pengawas. Pengawas dari security IS. Oh, jadi yang namanya security itu ada yang ngawasin pekerjaannya. Ya. Jadi Mbak Eka ini adalah task force-nya mengawasi pekerjaan teman-teman security berarti ya di area ya. Waktu itu umur berapa tuh? Jadi security. Pertama jadi security. Umur 22 tahun. 22 tahun Iya. jadi security itu ya. Terus berarti ngejalanin jadi security itu dari tahun berapa tuh? Di umur 22 tahun. 2018. Jadi mulai karir security 2018 terus sampai jadi task force itu berarti emang harus jadi security dulu. Ya, harus jadi security dulu baru bisa masuk task force. Jadi nggak bisa tuh orang-orang langsung lamar jadi task force itu nggak bisa? Bisa. Oke, jadi emang wajib jadi security ya? Ya. Tapi buat jadi dari security ke task force nih, berarti kan berkarir ya? Ya. Harus jadi security yang kayak gimana sih? Misalnya minimum harus tahu apa sih supaya bisa jadi task force gitu? Bisa jadi task force? Ada 2 kriteria ya. Kalau untuk cowok sendiri nih, untuk jadi tim task force itu harus jadi levelan pengawas dulu. Harus levelan pengawas dulu. Yeah. Dan juga nggak ada taruna lah di area, nggak pernah bikin masalah. Oke, nggak bermasalah. Jadi kerjaan lancar ya, patuh semuanya, aman. Kalau untuk yang perempuan sendiri berarti kayak Eka ini gimana tuh? Kalau untuk perempuan kan jarang ya levelan pengawas di area tuh. Jadi untuk perempuan sendiri ngambil dari anggota, tapi ada seleksinya juga. Oh, ada seleksinya. Boleh dibocorin nggak sih seleksinya kayak gimana? Paling dari postur badan atau berat badan. Harus ideal ya. Terus selama di area juga sama, nggak ada taruna. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Tugasnya task force ini sama security yang biasa apa bedanya ya kira-kira? Kalau tim task force itu kan kepanjangan tangan dari manajemen ya. Jadi tim respon cepat juga mengecek anggota di area. Apa dari aja yang dicek? grooming, legalitas, attitude. Nah, berarti kan Eka udah tahu nih. Misalnya jadi security yang baik itu kalau dari grooming misalnya harus gimana sih? Sesuai perpol. Apa tuh? Misal. Dari rambut harus rapi, kan. Dari seragam pun kan ada perpolnya sendiri. Talikur posisinya sebelah mana, model talikurnya gimana, pin-pinnya gimana. Itu kan ada tata letaknya sendiri, ada perpolnya sendiri. Iya. Nah, berarti kan kalau jadi task force itu secara nggak langsung menjadi contoh buat si teman-teman si security role modelnya. Jadi role modelnya. Nah, Eka mau nanya nih, jadi task force itu apa enaknya dan apa tantangan Eka? Ya enaknya kita kan sambil jalan-jalan gitu, muter-muter area kan. Kita kan orang kampung nih, ya kan. Seenggaknya jadi tim task force ini tahulah area-area Jakarta dan sekitarnya. Dari mana aja sih area? Misal dari Cikarang terus kemana-mana gitu, otomatis kan sekali bisa jalan ya? Iya. Itu enaknya ya? Walaupun lagi kerja itu. Lagi kerja. Perjalanan dinas. Iya, perjalanan dinas. Tapi ada plus-plusnya jalan-jalan gitu ya. Itu kan udah enaknya gitu ya. Kerja ya berarti tapi sambil jalan-jalan gitu. Tapi kalau tantangannya apa yang Eka dapetin pas jadi task force? Kalau di tim task force itu, handphone tuh harus selalu standby.
Kalau di area kan dulu ya udahlah berangkat jam 8, Iya. pulang jam 4, udah sekian. Tapi kalau untuk jadi tim task force sendiri, handphone tuh harus selalu standby. Entah itu lagi di toilet Iya. atau dimanapun, Tidur. lagi tidur harus siap selalu Termasuk kalau lagi standby. libur. Iya, libur. Kemarin pernah lagi ngampus. Kuliah ditelepon. berarti? Ya, Oke. lagi kuliah. Lagi ngampus, lagi di kampus, ditelepon. Siap-siap persiapan support. Ada area kan yang butuh support. Kita dari kampus langsung izin pulang. Dalam keadaan apapun, tim task force ini wajib bisa dihubungi ya. Ya, Berarti itu yang menjadi tantangan. Jadi kerjaannya berarti nggak kalah ya sama reporter-reporter TV. Nggak Ya kalah. kalau tiba-tiba ada kebakaran langsung liput gitu ya. Iya. Kalau ini harus ngamanin. harus ngamanin. Kalau di dunia security dan task force, ada nggak sih kata-kata sandi khusus gitu? Adalah. Bocorin dong satu apa dua gitu biar tahu. Yang umum. Sandi deh. apa dulu yang pengen tahu nih? Emang ada apa aja sih? Ya kan macam-macam area, ada macam-macam sandinya. Kalau di film kan taunya Kijang 86. 1, Komodo 1 gitu ibaratnya. Taunya 86 doang. Iya. 86 apa sih sebenarnya? Belum tahu juga. Ada artinya nggak tahu dong. Mungkin aja. 86 tuh iya. Oh iya, Ya, 86. iya, Terkopi berarti ya? gitu. Oke. 86 itu berarti Dimengerti. iya. 86. Iya, 86 Dimengerti. itu dimengerti. Berarti pas dikasih informasi, kita jawab 86 berarti kita mengkonfirmasi bahwa mengerti. Oke. Ada satu lagi dong. 87. Oh, jadi angkanya itu dekat-dekatan ya? Ada. Oke. Berarti 86 itu dimengerti, 87 apa? Disampaikan. Oh, disampaikan. Pembicaraan kayak gimana yang pakai kata sandi misalnya? Kalau misalnya ada penemuan kunci atau apapun nih, ada Iya. temuan di area. Iya. Ke pos sebelah ngontek misalnya, posko monitor, tolong di 87 ke anak posko bahwa ada temuan kunci di area tersebut gitu. Jadi tolong disampaikan. 87 itu disampaikan. Tolong di 87. Ya. Berarti jadi pelajaran tambahan nih ya. Jadi selain kita udah terracuni dengan bahasa-bahasa kekinian, mungkin bisa tambah 87. Ngomongin pengalaman lagi gitu ya. Pas di security, apa yang akhirnya Eka dapetin pas jadi security? Tahu apa artinya tanggung jawab kalau di security? Kita nih jaga ya di area 1 kali 12 jam. Otomatis selama 1 kali 12 jam tersebut, area yang kita jaga tuh harus benar-benar aman dong. Ya kan? Kalau misalnya ada satu aja taruna, berarti yang tanggung jawab siapa? Security yang jaga. Nah, dari situlah tahu arti tanggung jawab tuh dari mana gitu. Karena sesuatu hal yang terjadi di area kita dan kita tidak mengetahui, itu ada konsekuensinya buat security. Berarti ibaratnya jadi security tuh emang di saat kita diberi kepercayaan gitu ya. Sistemnya kan kepercayaan berarti ya. Untuk menjaga atau mengamankan, emang kita jadi sadar punya kepercayaan tersebut ya. Ya. Sekarang mau ngajak Eka buat main game dulu nih. Jadi Eka harus nebak clue-clue yang akan kita kasih ke Eka ya. Baik. Berarti kita langsung aja gamesnya. Mulai Ya, Eka ya. langsung. Dengerin nih clue pertama Oke. apa nih. Aku bisa digunakan dari jarak dekat maupun jauh. Ayo, bisa Itu- langsung jawab atau mau itu- ke clue kedua? Selanjutnya. Aku bisa berbicara dan mudah dibawa kemana-mana. Coba clue ketiga. Dulu ketiganya. Setiap hari aku membantu komunikasi di lapangan. Siapakah aku? Halong Tenggo. Apa tuh Halong Tenggo? HT. Hate, oke. Halo Tenggo. Oke, baik Hate. Itu sandi juga itu barusan. Oh, oke. Jadi kata lainnya Hate itu Halong Tenggo. Halo Tenggo. Yang pertanyaan kedua. Aku adalah seseorang yang tidak diharapkan kedatangannya. Jika aku datang, maka akan terjadi kegaduhan. Setiap aku datang, barang-barang akan hilang. Oh, pencuri. Bukan sih. Pencuri, betul. Berarti terakhir nih, ayo. Pertanyaan terakhir. Aku adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang menekankan pada tendangan kaki. Aku adalah seni bela diri tradisional Korea. Selain karate. Apa? Selain karate? Taekwondo. Taekwondo, betul? Betul ya? Oke. Berarti lanjut nanya kayak Eka lagi nih. Tugas, tadi kan sebenarnya di awal sudah ada sedikit dibahas gitu ya tentang tugas task force, salah satunya ngecek
tim security itu menjalankan SOP atau enggak gitu ya. Kerjaan lainnya itu misalnya ada nggak sih kayak semacam mungkin pengawalan atau sidak atau mungkin pengamanan tambahan gitu, ada juga nggak sih? Ada. Kalau ada case atau ada permintaan dari area. Permintaannya kayak gimana tuh biasanya tuh? Contohnya? Ada direksi penting datang ke area kita, perlu pengawalan dari tim ISS, tim task force, kita pasti datang. Kita datang kalau udah melalui email permintaan dari manajemen area, kita support ke area tersebut. Tapi ada nggak sih pas lagi ngawal gitu SOP-nya tuh harus kayak gimana gitu? Tergantung situasi. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kayaknya susah juga kalau di area. Itu biasanya yang disidak tuh apa aja sih misalnya? Ya yang tadi grooming, legalitas, sama attitude. Attitude tuh misalnya apa nih yang dicek? Kan kadang-kadang misal gitu ya, oh ada task force nih berarti harus tiba-tiba baik gitu kan, tiba-tiba bagus gitu. Tapi kan kita datangnya nggak terjadwal, mereka nggak bakalan tahu kita datangnya jam berapa, kapan, hari apa. Mereka tuh nggak bakalan tahu anak-anak yang di area tuh. Oh berarti emang random gitu ya? Random. Bisa jam 2 pagi kita datang ke area. Oh berarti nggak kenal waktu ya? Iya. Ada juga kan yang pengamanan kayak alarm. Kalau alarm bunyi, kita mau jam berapapun alarm itu bunyi kita hadir. Oke. Eka mungkin yang pernah Eka lakuin sidak tuh terakhir kapan tuh Eka? Setiap hari kita kan sidak. Setiap hari tuh ya? Setiap hari. Jadi karena kan area ISS gitu? ini banyak gitu. Okay. Jadi sehari bisa 4 sampai 5 area yang kita sidak. Nggak cuma satu gitu berarti? Nggak cuma ya? satu. Dan setiap hari selama 1 minggu full, itu ada aja area yang kita sidak. Tapi biasanya tuh kalau lagi ada sidak gitu ya misalnya. Kalau misalnya tiba-tiba mungkin di salah satu area klien ada demo atau rusuh, task force suruh kayak kita juga nggak sih task force? Pasti. Itu kan kerjaan utama task force. Oh malah di situ ya? Iya. Mengamankan area klien. Iya, area klien. Itu justru tugas utamanya. Karena walaupun ada jadwal tentatif tiap hari, tiap bulan tuh kan ada jadwal tentatif. Kalau misalnya ada case gitu di area, kita lebih mementingkan case tersebut. Kita support case tersebut. Karena kan kalau untuk sidak itu masih bisa ditunda untuk besok. Sedangkan kalau untuk case sendiri kan harus hari itu juga. Karena nggak mungkin diulangin kan, besok nih ada demo lagi kan. Mungkin. Ya. Berarti sebelum pas jadi security dan mungkin sebelum jadi task force juga, Eka itu emang masih lulusan SMA terakhir? Ya, lulusan SMA. Apa yang bikin Eka walaupun ibaratnya jadi security tetap harus kuliah? Ya walaupun kita security kan seenggaknya kita masih punya kualitas tersendiri. Jadi meningkatkan kualitas diri ya dengan meningkatkan pendidikan Eka tersebut ya. Karena kan orang-orang yang orang-orang tahu tuh security itu ya udah orang yang butuh kerjaan diseragamin security gitu kan. Iya. Ya kan rata-rata orang, tapi enggak. Untuk di ISS sendiri security kita tuh harus punya legalitas gitu. Kalau untuk masuk security ISS nggak bisa orang yang butuh kerjaan tanpa legalitas security, mereka kerja di ISS nggak bisa. Jadi benar-benar harus punya legalitas gitu kan, baru bisa masuk ke ISS. Jadi jadi security itu bukan orang cuma sekedar dipakein baju security ya? Oh enggak. Tapi harus jiwanya. Ada sekolahnya juga security, ada ijazahnya juga. Jadi berarti jadi security yang beneran security. Iya. Berarti kan dengan Eka yang kerja di dunia maskulin gitu ya. Keluarga sendiri gimana tuh? Ibaratnya anak perempuan gitu kan ibaratnya kerjanya nggak kenal waktu gitu, nggak kenal hari, nggak kenal jam. Keluarga sendiri dukung nggak sih Kak? Ya mendukung, karena emang dari awal itu udah dibentuk jadi bener-bener cewek mandiri. Zaman sekolah nih jatuh dari motor, kita nelpon kan sama orang tua, Pak saya jatuh nih di motor. Orang tua lain pasti, kalau orang tua lain ya, di mana jatuhnya, mau dijemput atau enggak gitu kan. Tapi orang tua saya beda. Kalau saya nelpon, Pak saya jatuh dari motor, masih bisa pulang nggak? Masih, ya udah pulang. Gitu. Jadi didikannya tuh benar-benar udah maskulin. Jadi masuk ke dunia security, ya udahlah, nggak beda jauh ya, gitu. Iya. Ibaratnya. Oke, siap kalau gitu. Nah, mungkin dari Eka sendiri gitu ya. Kira-kira buat perempuan-perempuan di luar sana yang kira-kira pengen berprofesi juga nih seperti Eka, pernah jadi security, terus sekarang jadi task force. Apa sih yang mereka harus punya atau mereka siapin? Yang pertama,
badan harus proporsional ya, badan harus proporsional. Kedua, mentalnya harus kuat. Karena kan jadi security di area, kita bakal menemukan berbagai hal di area. Entah itu kalau misalnya di area mall, entah itu ada orang mabuk, kriminal, terus semacam huru-hara di area. Kita benar-benar mentalnya harus kuat untuk menghadapi itu. Terus selain dari luar, dari dalam juga ada. Kayak dari manajemen gitu. Kan namanya security nih. Biasanya logonya security, mau salah, mau benar, security tetap salah. Jadi mentalnya harus benar-benar kuat gitu untuk di security. Terus yang ketiga itu harus loyalitas ya, harus loyalitas. Karena kan security entah itu ada yang 8 jam kerja, 12 jam gitu. Harus siap kapanpun dan dimanapun. Apalagi kita nih sebagai security ISS harus siap ditempatkan dimanapun gitu, harus siap ditempatkan dimanapun gitu. Entah itu ngelamar di Jakarta, ditempatin di Kalimantan, harus siap itu. Jadi itu 3 poin aja sih kalau untuk security. Oke, siap kalau gitu. Makasih ya Eka buat obrolan hari ini, senang ketemu Eka. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa buat subscribe, like, dan share, serta nyalain loncengnya supaya tetap update di video-video Ceriwis berikutnya. Sampai jumpa!